Wita Life Channel, aku Yunita, dan di video kali ini aku mau sharing review aku mengenai Electric Food Processor Idea Life yang seri IL222. Ini dia food processornya, ada di depan aku, dan aku bakal kupas tuntas mengenai food processor Idea Life ini, dimulai dari harga, kemudian spesifikasi produknya, fungsi dari food processor ini karena dia dilengkapi dengan banyak banget unit pisau ya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri. So, aku bakal review sedetail mungkin buat kalian semua supaya kalian punya gambaran yang sangat jelas mengenai produk ini, oke? Dan dimulai dari yang paling pertama, aku bakal sharing mengenai harganya. Jadi harga food processor ini adalah Rp750.000. Dan menurut aku dengan sebegini banyak unit pisau yang kita dapetin dan juga fungsinya itu menurut aku worth it banget ya, karena ini fungsinya banyak banget. Nanti bakal aku explain satu persatu. Terus untuk daya ini memerlukan 800 watt ya, lumayan tinggi. Tapi memang dia ini prosesnya tuh cepet banget. Jadi sekali kita nyalain, kita proses itu nggak butuh waktu yang lama, cuma hitungan detik aja. So, menurut aku masih oke aja karena memang waktu prosesnya itu sangat singkat. Dan sejujurnya waktu aku pertama kali buka kotaknya ini, aku tuh kebingungan banget karena ini perintilannya banyak banget. Kalian bisa lihat ya, unit pisaunya ini segini banyak. Dan aku tuh bingung banget, bingung sekaligus excited karena aku pengen nyobain fungsinya satu persatu sesegera mungkin. Dan setelah aku cobain semua unit pisaunya, ternyata produk ini tuh gampang banget penggunaannya dan fungsinya jauh melebihi ekspektasi aku. Nah, untuk memudahkan kita memahami produknya ini, dia juga dilengkapi dengan buku manual ya. Jadi di buku manualnya ini ada tertera semua alat-alatnya ini apa aja, kemudian dia ada referensi bahan makanan apa aja yang diolah dengan batas maksimal makanan yang sebaiknya kita olah dengan menggunakan food processor ini. Dan ini tuh udah come out dengan semua paketannya. Dan sekarang aku mau jelasin ya, paketannya itu dapat apa aja. Dimulai dari yang ini adalah unit motor. Jadi unit motornya ini punya 2 kecepatan atau 2 speed dan 1 pulse ya. Dan unit motornya ini punya karet penghisap dan ini tuh bener-bener nempel banget di meja. Karet penghisapnya itu bener-bener gede dan ini nih bener-bener bikin unit motornya itu stay in place meskipun kita lagi mengolah bahan makanan yang cukup banyak. Kemudian yang ini adalah driver atau pengemudi atau poros penggeraknya. Jadi kita bisa installkan di unit motornya ini. Kemudian yang berikutnya adalah mangkok ya, mangkok pengolah makanan. Dan kita bisa install seperti ini. Terus dia ini ada Poka-yoke-nya, jadi kita harus pasang sampai bunyi klik ya. Nah, sampai dia klik, baru ini safety dan bisa bekerja dengan baik. Kemudian, ini adalah pegangan sisipan. Jadi, pegangan sisipan ini digunakan untuk instalasi 3 unit pisau ya. Jadi, dari yang paling pertama, dia ada unit pisau French fries. Dan ini kita tinggal pasangkan ke pegangan sisipannya, seperti ini. Tuh. Jadi kita bisa pasang sampai bunyi klik dan kita tinggal install di bagian poros penggeraknya. Nah, karena ini bisa dibongkar pasang, kita bisa pasangkan dengan yang unit pisau irisan tipis ini juga gitu. Kemudian yang satu lagi kita bisa gunakan unit pisau yang shredder ya. Nah, yang shredder ini tuh fungsinya kayak parutan, cuman hasil parutannya itu lumayan besar ya. Kemudian yang ini adalah unit pisau double yang bisa digunakan untuk memarut dan juga mengiris ya. Fungsinya ini memang mirip ya dengan unit pisau yang tadi, cuman memang dari hasil cuttingannya nanti kelihatan ada sedikit perbedaan. Dan untuk instalasinya kita bisa pasangkan langsung ke bagian porosnya ini. Dan karena ini bisa bolak-balik fungsinya, jadi yang mana yang mau kita gunakan fungsinya kita tinggal putar aja gitu loh. Berikutnya adalah alat peras jeruk. Dan alat peras jeruk ini juga bisa kita pasangkan langsung di porosnya. Terus nanti kita harus pasang di bagian tutupnya ini ya, supaya sampai dia bunyi klik sehingga dia bisa bekerja dengan maksimal. Next kita ada adaptor pisau, dan adaptor pisau ini kita bisa installkan di mangkok pengolah makanannya, dan fungsinya itu adalah untuk menginstall 3 jenis unit pisau lainnya. Dari yang paling pertama aku mau kasih lihat dulu yang unit pisau daging ini ya. Jadi ini unit pisau dagingnya itu tebel, terus besar dan juga tajam banget. Ini bener-bener tajam pisaunya. Dan ini kalau digunakan untuk mengiris atau mencincang daging, bener-bener cepet banget halusnya. Dan aku suka banget pakai food processor ini untuk membuat bakso. Dengan unit pisau ini bakso aku tuh jadi halus banget teksturnya.
Tapi kalau misalnya kita bikin bakso itu juga disarankan maksimal dagingnya itu 500 gram ya, supaya dia masih punya ruangan untuk bergerak ya di dalam food prosesornya ini. Makanya kalau misalnya aku bikin bakso, misalnya mau bikin 1 kilo daging, biasanya aku bikin 2 kali gitu loh. Jadi 500 gram dulu, terus abis itu aku kasihlah tepung, kemudian telur dan segala macamnya. Itu kan nanti makin banyak ya. Nah kalau misalnya dagingnya 1 kilo, ya udah bikin 2 kali aja adonannya. Baru nanti kita satukan untuk diolah atau dimasak gitu. Berikutnya itu adalah unit pengadon ya. Dan unit pengadon ini terbuat dari material plastik, gunanya untuk mengadon adonan tepung gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin kue gitu dengan menggunakan food processor ini juga bisa banget ya. Dan kita tinggal instalkan ke bagian pisau adaptornya ini gitu. Nah di pisau adaptornya ini kalian bisa lihat ya, dia itu bener-bener ngegrip pisau yang ada gitu, supaya nggak lari-lari but stay in place gitu loh. Jadi kalian bisa lihat ini nggak bisa sembarangan dicopotin, tapi kita harus tekan sedikit supaya unit pisaunya itu bisa dikeluarkan. Dan berikutnya, selain yang kedua ini, kita juga bisa menggunakan cakram pengemulsi ya. Jadi ini tuh fungsinya untuk pengembang. Kalau kita mau bikin putih telur, mau dikembangin bisa, atau kita mau bikin mayones, mau bikin yogurt, itu kan butuh alat pengembang. Nah kita bisa gunakan cakram pengemulsi ini dan kita tinggal pasang ke bagian pisau adaptornya ini. Selanjutnya ini adalah tutup mangkoknya ya, dan untuk memasangkan tutup mangkoknya ini kita harus pastikan dia itu bunyi klik dengan mangkoknya ini. Jadi dia di sini ada pokayoke-nya. Kalau sampai dia bunyi klik itu baru safety dan mesinnya ini bisa bekerja. Kalau misalnya tidak bunyi klik atau kita pasang nggak bener, ini mesinnya nggak akan bisa bekerja karena di sanalah safety-nya. Dan yang terakhir ini adalah pendorong makanan ya. Nah kalau misalnya kita mengolah makanan, biasanya kita butuh pendorong makanan ini untuk misalnya tekanin timun atau wortel gitu. Dan untuk mendorong bahan makanan nanti itu jangan pernah menggunakan tangan ya, karena ini adalah alat yang digunakan supaya kita tetap bisa menggunakan prosesor ini dengan aman gitu. Jadi selalu gunakan pendorong makanannya ini. Dan kalian bisa lihat ya di bagian tutup mangkoknya ini untuk saluran makanannya itu lumayan besar ya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu ukurannya, ini tuh untuk 2 wortel aja masih muat dan masih ada space gitu loh. Jadi menurut aku ini lubang untuk saluran makanannya cukup besar dan cukup convenience untuk kita mengolah bahan makanan yang ada. So kalau udah paham sama tools-toolsnya, sekarang saatnya aku kasih lihat kalian fungsinya satu persatu ya. Dan di sini aku udah sediain bahan makanan yang bakal nanti kita olah. Dan secara overall ini bakal ada 9 fungsi. Wow banget kan ya. So langsung aja ya aku kasih lihat satu persatu fungsinya. Dimulai dari fungsi yang paling pertama adalah irisan tipis. Oke, jadi dari yang paling awal kita tuh harus install poros penggeraknya ini ke unit motornya. Kemudian kita pasangkan mangkok pengolah bahan makanannya ini ke unit motornya. Ingat sampai bunyi klik ya. Terus kita ambil yang pegangan sisipan ini ya dengan unit pisau irisan tipis karena aku mau mengiris bawang merah. Jadi kita pasang sampai bunyi klik, ingat. Terus kita pasangkan di atas poros penggeraknya dan langsung installkan tutup mangkoknya ini. Kemudian untuk bawang merahnya ini udah dikupas ya, nanti tinggal diiris aja. Dan ini tuh 1/4 kilo atau 250 gram. Jadi kita tinggal masukin ke saluran makanannya ini semuanya. Kalau nggak muat sekaligus ya nanti dibagi 2 aja gitu sambilan jalan. Jangan lupa untuk dorongin bawangnya gunakan pendorong makanan ya. Terus kita langsung hidupkan aja yang speed 1. Hitungan 5 detik udah selesai setengahnya ya. Kita tinggal masukin sekali lagi. Dan kalau misalnya kalian mau sambil proses, itu sambil masukin tuh juga boleh banget gitu. Tapi karena ini udah sangat cepat ya prosesnya, jadi langsung aja bagi 2 kali kayak gini. Wow, very fast. Kita buka. Nih, nggak pakai ribet ya. Mau bikin irisan bawang,
bawang goreng itu bisa banget. Tada! Terus irisannya itu tipis-tipis. Jadi kalau misalnya kita mau bikin bawang goreng, bisa banget. Ini 1/4 kilo itu cuma 10 detik ya hitungannya ya. Tuh kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa lihat sendiri hasil irisannya rata, tipis, dan cepet banget. Berikutnya aku mau potong french fries ya. Jadi kita gunakan pegangan sisipan ini dan gunakan unit pisau french friesnya. Dan kita tinggal install ya sampai bunyi klik. Kalau udah kita tinggal pasang dan kita tutup. Lalu kita masukkan kentangnya ya. Nih. Jadi aku udah standby 2 di tangan, jadi nanti waktu diproses itu bisa langsung sekaligus gitu, oke? Kita tinggal buka. Tada! Ini dia hasil potongan french fries-nya. Tuh. Taruh di piring ya. Ini dia hasil potongannya, kalian bisa lihat ya. Bentuknya itu kayak french fries. Dan ini prosesnya memang cepet banget ya. Tuh. Nih. Next, aku mau memarut wortel dengan menggunakan unit pisau shredder ini. Jadi ini seperti biasa, kita installkan aja langsung ke pegangan sisipannya. Kemudian kita pasangkan di poros penggerak. Pasang tutup mangkoknya. Lalu kita tinggal masukkan wortelnya. Nah, wortelnya ini bisa langsung masuk 2 sekaligus ya, biar lebih cepat. Oke, ini dia hasilnya. Tada! Nih. Kalian bisa lihat ya. Dia parutannya ini lumayan besar. Jadi ini tuh cocok kayak kalau misalnya kita mau bikin bakwan gitu. Dan untuk sayuran-sayuran jenis lainnya juga bisa banget ya dengan menggunakan parutan ini. Next, aku mau menggunakan unit pisau double ini untuk parutan dan irisan. Nah, fungsi yang pertama aku mau pakai yang parutannya dulu ya. Nanti kita lihat bedanya dengan yang hasil parutan tadi, oke? Jadi ini tinggal diinstal aja di bagian poros penggeraknya. Terus kita langsung pasangkan tutupnya. Nah, untuk yang parutan ini aku bakal kasih contoh kalian dengan menggunakan coklat batangan ya. Tada! Kayak gini hasil potongannya. Terus kalian bisa lihat ya bentuknya itu tuh memang kayak parutan gini. Dan kalau misalnya kalian mau hasilnya lebih maksimal untuk memarut coklat, ini the bestnya kalian taruh dari kulkas dulu, terus kalian langsung food processor kan gitu supaya dia coklatnya masih keras. Jadi waktu diparut itu dia nggak nempel-nempel satu sama lain. Tapi kalau untuk bentuknya ini kurang lebih akan seperti ini ya bentukannya ya tuh. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang wortel tadi, dia memang beda ya ukurannya ya. Kalau yang parutan double ini dia lebih kecil, sedangkan kalau yang wortel ini dia lebih besar gitu. Jadi ya perbedaannya ada di ukuran parutannya ini. Berikutnya dengan unit pisau yang sama, aku mau mengiris timun. Nah, nanti aku kasih lihat ya perbedaan irisan ini dengan yang irisan bawang tadi. So kita langsung aja install ke poros penggerak. Nah, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat ya. Dengan menggunakan unit pisau irisan yang ini tuh dia lebih bertekstur ya. Jadi dia kayak
ada bentukannya tuh, kayak ada serat-seratnya gitu. Berbeda dengan yang tadi kita potong untuk bawang. Jadi kalau bawang ini dia irisannya halus ya, karena dia pisaunya itu tajam. Kalau ini dia ada bentuk geriginya gitu kan, jadi dia memang agak berbentuk gitu untuk potongannya nih, kayak ada teksturnya tuh. Berikutnya aku mau menggunakan alat peras jeruk ini untuk memeras jeruk ya. Dan biasanya aku gunakan celemek supaya kalau nanti jeruknya itu muncrat-muncrat atau kalau ada bijinya itu suka terbang-terbang, itu nggak kena ke baju. Dan biasanya gunakan speed 1 aja, karena speed 1 aja udah cepet banget, oke? So kita langsung install ya. Jangan lupa kalau untuk yang alat peras jeruk ini kita harus install pas banget di mangkoknya ya, yang di bagian sini. Terus kita langsung pasang aja. Nah kalau udah, kita tinggal pasangkan jeruknya, terus kita tinggal pencet speed 1. Nah sambil dia muter itu kita bisa olah jeruknya satu persatu sampai selesai, oke? Nah ini dia hasilnya. Wow, mantap banget kan? Hasil perasannya itu bersih banget, nggak banyak biji-bijinya lagi, dan ini cocok banget kalau buat di restoran juga ya, yang suka bikin es jeruk banyak-banyak, itu nih cocok banget. Berikutnya aku mau menggiling daging ayam dengan menggunakan unit pisau daging ya. Jadi ini kita harus menggunakan adaptor pisau yang ini, dan kita pasang dulu ya di poros penggeraknya, baru kita installkan unit pisaunya. Terus kita langsung tutup aja ya. Dan kita bisa gunakan speed 2 untuk menggiling daging. Kalian bisa lihat ya, kalau proses cepat pun dia unit motornya stay in place, karena ini karetnya itu bener-bener nempel banget ke meja, dan aku suka banget ya. Kita lihat lagi. Nah, ini dia hasilnya, kalian bisa lihat sendiri ya. Sebentar aja dia udah halus banget. Dan aku jujur suka banget bikin bakso pakai food processor ini ya, karena dia ini kapasitasnya besar. Terus kalau bikin bakso itu teksturnya bener-bener bagus, super recommended. Nah kalau kita mau hasil potongannya itu tidak terlalu halus, kita juga bisa menggunakan pulse ya. Dan dengan unit pisau yang sama, aku bakal kasih lihat contoh untuk mencincang bawang bombay dengan speed pulse ini ya, supaya kalian bisa tahu potongan yang agak lebih besar atau lebih kasarnya. Jadi kita langsung masukin aja bawang bombaynya. Terus kita gunakan yang pulse ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau terlalu halus, bisa kayak begini. Atau kalau mau dibikin lebih halus lagi, kita juga bisa pencet pulse sekali lagi ya. Nah, ini dia irisan bawang bombaynya, kalian bisa lihat ya. Dan untuk teksturnya ini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Next, aku mau menggunakan aksesoris pengadon tepung ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk membuat kue atau bahan makanan lainnya. Jadi tepungnya udah aku siapkan, dan kalau dari buku manualnya disarankan maksimum 400 gram tepung ya, supaya food processornya masih punya ruangan untuk bergerak dan bekerja. Jadi kita tinggal install aja aksesoris pengadon tepung ini ke adaptor pisaunya. Terus kita masukkan tepungnya ya. Terus tambahkan airnya.
Lalu kita pencet speed 1 ya. Terus kalau mau tambahin telur juga bisa. Nah, adonannya udah tercampur merata, dan ini kalau misalnya kalian mau tambahin bahan-bahan lainnya untuk membuat kue atau lainnya juga bisa disesuaikan ya. Nah, ini dia hasil adonannya. Kalian nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, mau mengadon apa itu tinggal dicampur aja. Tuh, lihat tercampur merata kan. Dan yang terakhir, aku mau menggunakan cakram pengemulsi ini untuk mengembangkan putih telur ya. Jadi kita tinggal install pisau adaptornya ini. Terus kita pasangkan cakram pengemulsinya ya. Oke, terus kita langsung masukin putih telurnya. Kita lihat hasilnya. Tuh, langsung jadi kan, bentar aja. Tuh, kalian bisa lihat ya, hasilnya foamy banget. Dan kalau misalnya kalian mau bikin yogurt atau mayonnaise, itu juga bisa banget ya dengan menggunakan cakram pengemulsi ini. Tuh. Oke guys, ini dia hasil olahan dengan menggunakan food processor Idealife yang seri IL222. Seru banget kan ya? Di sini kita bisa lihat ya, ada parutan keju, ada irisan french fries, kemudian potongan timun, irisan coklat, irisan bawang merah, cincangan bawang bombay, daging ayam cincang, adonan tepung, putih telur yang dikembangkan, dan juga es jeruk ya, atau sari-sari jeruk yang udah diperas. Nah, bahan-bahan ini cuma beberapa contoh aja, dan kalian bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Buat yang jualan, menurut aku food processor ini bakal kepake banget ya. Dan buat aku, ibu rumah tangga, ini juga sangat membantu aku dalam menyiapkan bahan makanan. Jadinya aku hemat banget waktu aku buat masak di rumah. Dan jujur menurut aku, ini tuh worth it banget ya. Food processor ini kan harganya cuma 750.000. Terus fungsinya itu memang banyak banget. Dan dari aku sendiri, saking aku sukanya dengan food processor ini, aku kasih julukan sendiri. Jadi aku namain food processor ini dengan food processor 3T. Apa aja? Terbaik, tercepat, dan terjangkau. Dan ini super recommended. So, kalau misalnya kalian beli, kalian pasti nggak akan nyesel karena pasti bakal kepake banget buat masak sehari-hari di rumah, oke? Kalau misalnya kalian mau beli food processor ini, kalian bisa cek official shopnya di Tokopedia maupun Shopee. Tinggal cari aja Idealife Outlet ya. Atau kalau misalnya kalian mau lihat Instagramnya juga bisa banget di @idealifeonline_. Dan jangan lupa di follow supaya kalian nggak ketinggalan untuk update produk-produk terbaru mereka. So, sekian review aku mengenai food processor ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar prosesor ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa di like dan di share ke lebih banyak orang. Dan aku bakal seneng banget kalau kalian mau subscribe YouTube channel Awita Life dan turn on notification-nya supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke, thank you banget udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!